Jadi bab 25 kemarin kita belajar tentang kinetikanya, fluida, partikel, reaksi. Jadi di situ ada 3, jadi saya review yang kembali yang bab 25. Ada 3 yang mengontrol, yaitu yang mengontrol adalah difusi lapisan film, ya, kemudian difusi di lapisan esnya, kemudian reaksi pada permukaan. Sekarang kita akan menentukan bab 26 adalah mendesain reaktornya. Di sini ada 3 faktor. Iya, mari kecil. Nanti ada enaknya kalian dikasih tugas merangkum juga biar kalian memahami ya. Nah, tugasnya nanti aja. 3 faktor yang mengontrol desain reaktor fluida padatan, yaitu kinetika reaksi. Kita kecilin yang lain, kebanyakan rapat sampean. 3 faktor yang mengontrol desain reaktor fluida padatan, yaitu kinetika reaksi untuk partikel tunggal, kemudian distribusi ukuran dari material yang akan dimasukkan, yang akan direaksikan, yang akan ditreatment, kemudian pola alir padatan dan fluida dalam reaktor. Nah, di mana kinetikanya itu kompleks dan tidak diketahui. Kemudian di mana produk reaksi membentuk fase fluida yang menyelimuti. Jadi saya seperti kemarin tuh ya. Jadi kalau ada produk padatannya atau produk gasnya, nanti kalau ada produk padatan dia ukurannya tidak berubah ya. Kemudian di mana temperatur dalam sistem bervariasi dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Analisis situasi ini menjadi sulit, sehingga desain yang saat ini adalah berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama bertahun-tahun dari operasi ya, jadi yang di industri ya, pengalaman yang diperoleh dari industri, kemudian inovasi dan perubahan yang kecil yang dibuat pada reaktor yang ada. Contohnya di sini adalah blast furnace, ini untuk menghasilkan besi ya. Ini adalah contoh di industri yang penting. Walaupun beberapa reaksi di industri yang real itu tidak pernah menghasilkan analisis yang simpel, tapi ini tidak menghalangi kita untuk mempelajari sistem yang ideal. Jadi yang kalau kita di industri itu tidak ada yang simpel ya, tetapi kita tetap mempelajari yang ideal. Sehingga nanti yang real itu akan kita dekati ya, akan kita dekati dengan yang ideal. Ini solid dan gas. Jadi ini adalah beberapa kasusnya adalah solid dan gas, keduanya dalam plug flow. Ini ada contohnya di dalam 261 A, B dan C gambarnya. Nah ini blast furnace, ini gambarnya seperti ini ya. Nah biasanya kalau Anda KP, nanti Anda mendapatkan pelajaran dari sini, Anda melihat blast furnace itu apa sih modelnya, Anda akan melihat di industri seperti apa. Tapi karena ini pandemi ya, nggak ada KP, atau mungkin ada tapi virtual ya. Ada juga magang kan, masih magang dibuka sekarang kan, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada beberapa tawaran yaitu kayak magang. Ya, Anda bisa belajar ini yang dimaksud dengan blast furnace, kemudian moving feeder atau furnace-nya untuk batu bara. Kemudian rotary dryer ini. Kalau ini ada contohnya ya di OTK. Seperti apa rotary dryer itu? Yaitu untuk mengeringkan. Jadi padatan masuk, kemudian di sini ada udara panas biasanya. Udara panas masuk sehingga nanti uap air yang ada di padatan itu akan ikut ke udara panas tersebut sehingga dia akan menjadi kering.
Kemudian yang berikutnya adalah solid di dalam mixed flow. Solid dalam mixed flow ini adalah gambar 261D. 261D ya, ini adalah mixed flow. Jadi campur semuanya, gas sama padatannya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah ion exchange bed, ini kategorinya adalah semi batch. Kemudian ini adalah operasi batch ya. Contohnya adalah reaksi pelarutan padatan di dalam fluida seperti asam ya. Asam menyerang padatan. Jadi reaksi antara padatan dengan asam. Itu seperti contohnya. Kemudian nah di sini ada 4 ya, ada 4 yang kategorinya, yaitu apabila partikelnya itu adalah ukuran tunggal. Kemudian itu adalah plug flow, kemudian komposisi gasnya seragam. Jadi waktu kontak atau waktu reaksi yang diperlukan untuk konversi padatan tersebut ditentukan secara langsung dari persamaan tabel 25.1 yang kemarin itu ya, sama ya. Jadi yang masuk karena partikelnya tunggal. Hal yang kedua, partikelnya itu campuran. Jadi ada berbagai macam ukuran partikel yang berbeda ukurannya, tetapi tidak berubah. Jadi SCM dia, sinking core model, di mana ukurannya itu tidak berubah. Kemudian plug flow, kemudian komposisi gas seragam. Maka apa yang akan kita gunakan? Rumusan-rumusannya. Nah, di sini misalnya pada umpan padatan terdiri dari campuran partikel ukuran yang berbeda. Kemudian distribusi ukuran umpan dapat dinyatakan sebagai continuous distribution atau sebagai discrete distribution. Nah, di dalam hal ini kita akan menggunakan yang terakhir ini, discrete distribution. F adalah kuantitas padatan yang akan dicoba, yang akan dimasukkan ya. Jadi laju alirnya dalam satuan waktu. Kemudian densitas padatan bisa berubah selama reaksi. F didefinisikan sebagai volumetric feed rate padatan. Nah, karena ini padatan, maka perubahan densitas itu diabaikan ya. Sehingga F itu dinyatakan sebagai mass feed rate. Jadi laju umpan ya, yang dalam satuannya massa. Kemudian F dalam kurung RI itu adalah artinya besaran material ukuran RI. Jadi ukurannya macam-macam, misalnya ukuran 3 cm itu ada berapa kuantitasnya, seperti itu. Sedangkan RM adalah ukuran partikel yang terbesar dalam umpan. Nah, sehingga kita akan punya seperti ini. F itu adalah sigma FRI, jadi penjumlahan dari masing-masing ukuran tersebut, kuantitas dari masing-masing ukuran. Figur 26.2 menunjukkan karakteristik secara umum untuk distribusi ukuran yang diskrit. Nah, misalnya nanti ada padatan yang melalui plug flow, maka dia akan tinggal dalam reaktor untuk lama waktu TP ya. Jadi Anda harus mengenal istilah-istilahnya TP. Nanti ada TO, ada TP ya. TP itu ada panjang waktu dia tinggal di dalam reaktor. Kemudian nanti ada XBRI. XBRI itu adalah apa? Konversi dari partikel ukuran ini. Jadi nanti kan partikelnya macam-macam. Konversinya itu beda-beda. Maka nanti akan didapatkan persamaan seperti ini. Harga rata-rata untuk fraksi B yang tidak terkonversi sama dengan sigma fraksi reaktan B yang tidak terkonversi dalam ukuran RI kalikan fraksi umpan ukuran RI. Ini adalah gambarannya R1 misalnya
jumlahnya sekian. Ini yang sumbu Y adalah FRI. Kalau kita hanya base pada data ini saja, maka tujuan jadi kemudian ini, sehingga untuk mencarinya 1 min XB sama dengan sigma 1 min XBRI kalikan FRI per F. Jadi F itu adalah totalnya, FRI adalah kuantitas untuk ukuran RI ya, ukuran tertentu ya. Di mana R itu batasan paling bawah, R-nya itu adalah ketika TP sama dengan tau. Jadi radius partikel yang terbesar terkonversi sempurna dalam reaktor. Nah, persamaan dua itu memerlukan beberapa diskusi. Yang pertama, untuk partikel yang lebih kecil daripada RTP sama dengan tau, alhamdulillah, memerlukan waktu yang lebih pendek. Oleh karena itu, beberapa partikel umpal, misalnya dia mempunyai ukuran yang lebih kecil daripada R, di mana TP sama dengan tau itu akan terkonversi sempurna. Sehingga kita tidak akan memasukkan dalam perhitungan ya. Jadi untuk partikel yang lebih kecil dari R, TP sama dengan tau itu akan terkonversi sempurna dan tidak memberikan kontribusi terhadap fraksi yang tidak terkonversi 1 min XB. Nih, contohnya ya, example 26.1. Sebuah umpan mengandung 30% itu partikel berukuran 50 mikrometer, 40% berukuran 100 mikrometer, kemudian 30% 200 ya. Itu dimasukkan ke dalam alat yang disebut dengan moving grid cross current. Kemudian di sini waktu yang diperlukan untuk konversi sempurna adalah 5. Jadi 5 itu untuk yang pertama, partikel pertama ya. Ini yang disebut dengan tau. 5, 10 partikel yang kedua, 20 partikel yang ketiga. Untuk masing-masing 3 ukuran partikel tersebut. Carilah konversi padatan untuk peristiwa ini. Jadi konversi padatan yang masuk pada grade ini. Di mana waktu tinggal di dalam reaktor tersebut adalah 8 menit. Maka yang tadi TP-nya tau-nya adalah 5 menit, itu tidak dimasukkan dalam perhitungan karena otomatis dia akan terkonversi sempurna. Ini laju, ini rasio berarti ya. F 50 mikrometer per F total 0,3, tau-nya 5 menit. Ini untuk yang 100 mikrometer per F-nya adalah 10 menit. Kemudian berikutnya adalah 20 menit. Sehingga kita punya untuk 3 ukuran partikel R1 banding R2 banding R3 sama dengan TO1 banding TO2 banding TO3. Nah, kita cari mana yang mengontrol, yaitu di sini adalah reaksi kimia yang mengontrol. Sehingga kita bisa mencari di bab 25, kalau reaksi kimia yang mengontrol, maka kita akan menggunakan persamaan 25, 23, seperti ini persamaannya. Nah, ini yang 5 menit tidak perlu kita masukkan. Sehingga didapatkan di sini adalah fraksi padatan sama dengan 93,2%. Catatan bahwa ukuran partikel yang paling kecil terkonversi sempurna dan tidak memberikan kontribusi terhadap persamaan tersebut. Kita lihat, saya izin dulu ke kamar mandi.
Sekarang kita lanjutkan. Ini aliran partikel. Ini tadi yang plug flow, sekarang yang mixed flow. Di mana ini adalah tunggal ya. Jadi yang dimasukkan dalam reaktor itu ukurannya tunggal, kemudian dia tidak berubah ukurannya, komposisi gas seragam. Maka kita akan punya persamaan. Ini adalah harga rata-rata untuk fraksi B yang tidak terkonversi itu sama dengan penjumlahan ya, penjumlahan dari fraksi reaktan yang tidak terkonversi, kemudian fraksi dari aliran yang keluar. Hingga kita punya persamaan 1 min XB sama dengan integral 1 min XB E dt. E dt E-nya ini kita bisa mencari dari di bab 11 ya, kembali ke bab 11. Untuk mixed flow padatan dengan waktu tinggal rata-rata T dalam reaktor, maka kita bisa melihat gambar 26.3. Nih, di 26.3 kita dapat menemukan dari persamaan 11, 14 atau 14.1 bahwa E ya, ini untuk mencari E-nya bisa dari 11, 14 atau persamaan 14.1. Sehingga kita punya untuk mixed flow, kemudian padatan tunggal yang terkonversi sempurna dalam waktu T, kita akan mendapatkan persamaan 6 ini. Nah, kemudian nanti akan dilihat mana yang mengontrol. Jadi itu tetap digunakan ya. Misalnya yang mengontrol adalah tahanan film, maka kita akan punya persamaan 7. Persamaan 7 kan masih belum bisa digunakan ya. Setelah diintegrasikan akan menjadi persamaan yang ada di kotak ini. Biasanya langsung digunakan persamaan 8B. Kemudian untuk reaksi kimia yang mengontrol, kita akan punya persamaan 9. Persamaan 9 juga demikian tidak bisa langsung digunakan. Ini setelah diintegrasikan akan mendapatkan persamaan 10A atau 10B. Biasanya yang akan digunakan adalah yang 10B ini. Kemudian untuk lapisan S yang mengontrol, kita akan menggunakan persamaan ini. Ini persamaan apabila lapisan S-nya yang mengontrol, kita akan menggunakan persamaan 11. Nah, ini contohnya, kita baca dulu. Yagi et al. 51. Jadi ini adalah memproses biji sulfida yang terdispersi di dalam fiber asbestos dan mendapatkan waktu complete conversion berhubungan dengan ukuran partikel adalah T banding dengan R pangkat 1,5. Nah, kemudian partikel tetap keras dan tidak berubah ukurannya selama reaksi. Fluides bed reaktor ini adalah mixed flow ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan kalau fluides bed reaktor itu ada mixed flow. Maka kita akan mengidentifikasi ya dia menggunakan reaktor apa. Sehingga kita bisa menyamakan, menganalogkan ini dengan reaktor plug flow atau mixed flow. Kemudian umpannya adalah seragam ukurannya, atau sama dengan 20 menit. Dengan waktu tinggal rata-rata, ini berarti ini ada T-nya 60 menit. Nah, berapa fraksi biji sulfida yang tersisa ya, atau yang tidak terkonversi. Nah, ini untuk reaksi kimia yang mengontrol, maka kita punya persamaan T sebanding dengan R. Untuk difusi pada lapisan S-nya T sama dengan R kuadrat. Nah, ini 1,5, berarti di sini diputuskan apa? Nah, hasil eksperimen menunjukkan diameter tergantung pada dua harga ini. Sehingga kedua mekanisme ini memberikan tahanan ya, memberikan tahanan terhadap konversi.
Oh, jadi kalau ini 1,5, maka dua-duanya ini dihitung. Maka kita akan menghitung dalam difusi dan reaksi kimia. Nah, ini untuk reaksi kimia yang mengontrol tinggal dimasukkan ke persamaannya. Ini persamaan 10 dengan tau per T sama dengan 20 per 60 sepertiga, didapatkan 0,078. Kemudian untuk difusi lapisan S yang mengontrol kita akan punya 0,062, sehingga rata-rata akan didapatkan rata-ratanya nanti. Kalau tadi kan ukurannya tunggal ya, yang masuk di mixed flow. Sekarang adalah ukurannya itu campuran yang masuk di mixed flow. Apa ya perbedaannya? Kita punya FRI, kuantitas pada ukuran RI per F kuantitas total sama dengan WRI per W. Ya. Ini berarti berat dari itunya ya. Di mana W adalah kuantitas material di dalam reaktor dan WRI adalah kuantitas material ukuran RI dalam reaktor. Nah, sebagai tambahan untuk aliran ini, waktu tinggal rata-rata TRI material sama dengan waktu tinggal rata-rata padatan di dalam bed. Sehingga T sama dengan W per F ya. Berat seluruh padatan dalam reaktor sama dengan bagi laju alir padatan dalam reaktor. Hingga kita akan mendapatkan 1 min XBRI, ini adalah persamaannya. Kemudian nanti tinggal dilihat mana yang mengontrol, maka kita akan menggunakan ini. Untuk difusi film yang mengontrol, kita menggunakan persamaan 16. Ini sigma ya, jadi dicari per masing-masing ukuran. Setengah atau kemudian tambahi lagi ukuran yang berikutnya. Karena ini masih sigmanya. Kemudian reaksi kimia yang mengontrol ada persamaan 17, kemudian lapisan S yang mengontrol adalah persamaan 18. Jadi ini adalah jadi tadi ada 4 ya, plug flow ukuran tunggal, plug flow ukuran macam-macam, mix flow ukuran tunggal, mix flow ukuran macam-macam. Kemudian example 26.3. Ini sama ya, cuma dengan contoh sebelumnya, tapi masukkan di dalam reaktor fluidize, di mana vertikal 2 meter panjangnya, kemudian pipanya diameternya 20 cm. Kemudian di sini carilah konversi padatan untuk feed rate. Berarti ini adalah F ya, 1 kg padatan jika bednya mengandung 10 kg per solid, maka T adalah 10 per 1 ya. Ya 10 per 1. Nah ini. 10 per 1 menjadi 10 menit. Nah, ini ditambahkan, jadi kita lihat mana yang mengontrol, itu dimasukkan ke persamaannya. Kira-kira di bab ini seperti ini, nanti kita coba latihannya itu nomor berapa aja, monggo dicatat ya nomornya. (26.1), 26.2, kemudian 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, kemudian udah sampai 26.6 aja. Monggo kalau misalnya supaya terdistribusi merata, misalnya mau countingnya mau dibagi aja, nanti biar bisa presentasi semuanya. Saya pasrahkan pada kalian, tetap mengerjakan di link yang ada aja. Monggo. Kalau ada pertanyaan juga silakan.